yaitu perjudian online. Kalau dulu kita melihat judi ada di rumah-rumah, tapi sekarang judi ada di dunia maya, sehingga ini bisa merambah ke berbagai kalangan masyarakat. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Menko Polhukam pada rapat koordinasi tingkat Menteri tanggal 19 Juni yang lalu, bahwa jumlah pelaku perjudian, artinya orang-orang yang melakukan perjudian ini cukup banyak. Tercatat 2,37 juta pemain judi online. Dan ini sudah menyasar berbagai kalangan umur, mulai dari umur yang anak-anak sampai umur yang dewasa. Bahkan kemarin disampaikan 80.000 anak di bawah umur 10 tahun. Ini adalah situasi yang sudah sangat memprihatinkan. Sehingga pemanfaatan teknologi yang tadinya untuk mempermudah berbagai kehidupan kita, tapi justru berdampak pada terjadinya perjudian-perjudian ini yang dampaknya juga cukup besar. Apalagi kalau sudah merambah pada anak-anak. Bahkan jumlah transaksi secara kuantitas yang terbanyak adalah transaksi yang di bawah 100.000. Artinya ini jumlahnya kecil tetapi kuantitas pelakunya cukup banyak. Menanggapi fenomena tersebut, tentu pemerintah tidak tinggal diam dan kita juga semua memiliki komitmen yang bersama untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Presiden juga sudah memberikan atensi, menyampaikan bahwa judi itu mempertaruhkan masa depan, baik masa depan diri sendiri, masa depan keluarga, dan juga masa depan anak-anak kita. Dan pada rapat terbatas di Pak Presiden pada tanggal 18 April dan 22 Mei 2024, akhirnya Bapak Presiden mengeluarkan keputusan Presiden nomor 21 tahun 2024 tanggal 14 Juni 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring. Tentu kami dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terlibat di dalam Satgas ini akan terus bekerja keras. Bapak Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI selaku Ketua Harian Penegakan Hukum Satgas Pemberantasan Perjudian Daring juga menegaskan bahwa Polri tidak akan ragu untuk memberantas perjudian online. Beliau juga turut memberikan petunjuk dan arahan melalui kepada seluruh jajaran melalui surat telegram Kapolri pada tanggal 30 April 2024 untuk meningkatkan penegakan hukum terkait dengan pelaku praktik perjudian online. Dan menindaklanjuti petunjuk dan arahan Bapak Kapolri tersebut, jajaran Bareskrim Polri dan seluruh jajaran di Polda melaksanakan kegiatan penegakan hukum terhadap kasus-kasus perjudian online, di mana dari tanggal 23 April 2024 sampai 17 Juni 2024, Bareskrim Polri dan jajaran telah berhasil mengungkap kasus perjudian judi online sejumlah 318 kasus dan melakukan penangkapan terhadap 464 tersangka dengan menyita barang bukti sebagai berikut. 1. Uang dengan total nilai 67 miliar 500 juta rupiah, 494 unit handphone, 36 unit laptop, 257 rekening, 98 akun judi online, 296 kartu ATM. Dan belakangan ini Bareskrim Polri beserta Kementerian Lembaga Tergabung dan Satgas Penegakan Hukum melakukan pengungkapan terhadap 3 kasus judi online dengan website 1xbet, W88 dan Liga Ciputra. Kasus praktik judi online dengan website X1xbet, Bareskrim Polri menangkap 9 orang tersangka dengan rincian inisial ANC dan MRW berperan mengumpulkan rekening-rekening deposit dan withdraw perjudian online website X1bet serta menjadi admin dan operator yang melayani deposit
dan withdraw dari para pemain. Inisial MDD berperan sebagai agen dan mengendalikan operasional perjudian online website X1Bet serta menggaji tersangka ANC dan MRW. Tersangka ARW berperan menawarkan pekerjaan sebagai operator perjudian online web 1xBet dan mengendalikan operator perjudian online website X1xBet. Inisial AA dan inisial AL berperan dalam mencari dan membeli rekening deposit dan withdraw. Inisial DYP dan inisial DF berperan mencari calon nasabah bank yang memiliki fasilitas mobile banking dan menerima handphone serta kartu perdana untuk dilakukan aktivasi mobile banking. Inisial AR berperan dalam merekrut pengumpul rekening yang akan digunakan untuk deposit dan withdraw, serta inisial AAP dan inisial V yang keduanya berstatus DPO berperan memberikan pekerjaan kepada tersangka dan berkomunikasi dengan penyelenggara website perjudian online X1Bet. Kemudian kasus kedua, perjudian online website W88 yang diungkap pada tanggal 30 Mei 2024, melakukan penangkapan terhadap 7 orang tersangka dengan peran masing-masing sebagai berikut. Inisial ESI berperan sebagai leader pengurusan keuangan terkait transaksi perjudian W88 melalui money changer dan cryptocurrency. Inisial ESA dan IJD berperan dalam melakukan perekapan data transaksi keuangan yang dikirimkan oleh tersangka ESI. Inisial FA berperan sebagai direktur money changer dan tersangka berperan dalam melakukan verifikasi dan persetujuan terhadap semua transaksi pertukaran uang. Inisial JH berperan membantu tersangka inisial ESI dalam menukarkan uang dari rupiah ke USD. Inisial VV berperan dalam mengumpulkan rekening dan mengirimkan sebanyak 20 token internet banking ke luar negeri. Inisial RHF berperan dalam pembuatan rekening untuk menampung uang hasil kejahatan. Kasus ketiga, praktek perjudian online website Liga Ciputra pada tanggal 11 Juni 2024 yang diungkap oleh Polda Metro Jaya dengan menangkap 2 orang tersangka inisial JT yang berperan melakukan penarikan uang yang berada dalam rekening operasional judi online dan IDS yang berperan mengumpulkan rekening operasional judi online dan mengumpulkan uang yang ditarik oleh tersangka JT dari rekening operasional tersebut. Rekan-rekan sekalian, modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku, mereka melakukan pekerjaan ini secara kolektif, melakukan perbuatan secara kolektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu dengan cara menyediakan sarana sistem pembayaran deposit dan withdraw pada ketiga website judi online tersebut. Yang kedua, mengirimkan alat pembayaran dan rekening bank di Indonesia melalui ekspedisi ke luar negeri untuk menyamarkan transaksi keuangan. Jadi alat pembayaran yang dibuat di Indonesia dan rekening bank yang ada di Indonesia serta tokennya dikirimkan melalui ekspedisi dan dioperasionalkan dari luar negeri, bukan di Indonesia. Ini dilakukan untuk menyamarkan transaksi keuangannya. Yang ketiga, ini mereka juga sudah melakukan perputaran uang melalui cryptocurrency dan juga money changer. Jadi penggunaan cryptocurrency sudah digunakan dalam perputaran uang di dalam perjudian online ini, juga memanfaatkan adanya money changer. Dan tentunya karena banyak berhubungan dengan para pelaku yang ada di luar negeri, dari skema yang dilakukan oleh para pelaku dan maupun kegiatan operasional praktek perjudian online tersebut, di mana pengendalian dan server perjudian online berada di luar negeri, maka Polri tentu akan terus bekerja dan terus akan melakukan kerjasama polis to polis dengan kepolisian negara lain dalam pengungkapan tindak pidana perjudian online. Kita sudah memiliki perjanjian P2P atau polis to polis dengan beberapa negara dan ini akan terus kita tindak lanjuti untuk bisa menangani dalam rangka pemberantasan judi online ini. Terkait dengan pengungkapan ketiga kasus perjudian online tersebut, dilakukan penyitaan terhadap beberapa barang bukti yang terdiri dari 2 akun platform perdagangan kripto dengan jumlah aset 13,5 miliar.
uang tunai senilai 4,7 miliar, 3 unit mobil, 114 unit handphone, 96 buah buku rekening, 145 buah kartu ATM, 9 unit laptop, 5 unit token, dan 1 set perhiasan emas. Dari 3 website ini perputaran uang cukup besar, sekitar sejumlah 1.041 miliar rupiah, tapi ini perputarannya ya, bukan yang bisa kita sita, perputaran sejak dia berdiri. Maka dari itu dalam proses penyidikan, tentu kita akan terus melacak dan akan kita terapkan pasal tindak pidana pencucian uang dan melakukan upaya aset tracing terhadap hasil kejahatan tersebut. Terhadap para tersangka diduga melanggar pasal 45 ayat 3, junto pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dan atau pasal 82 dan atau pasal 85 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang tindak pidana transfer dana, dan atau pasal 3, pasal 4, pasal 5 junto pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencucian dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dan atau pasal 303 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman hukuman pidana paling lama adalah 20 tahun penjara. Selain melakukan upaya penegakan hukum, pada periode 23 April sampai 17 Juni 2024, Baris Krim Polri beserta Polda jajaran juga mengajukan pemblokiran situs atau konten terkait perjudian online. Ini adalah hasil dari patroli siber yang dilakukan oleh seluruh jajaran Polri. Di setiap Direktorat Krimsus Polri ada Subdit Siber, dan juga di Direktorat Siber Polri melakukan pemantauan terhadap aktivitas perjudian online ini. Dan ketika menemukan, kita juga mengajukan pemblokiran kepada Kemenkominfo. Dari periode tersebut, seluruh Baris Krim dan seluruh jajaran sudah mengajukan pemblokiran sebanyak 15.081 konten. Tentu dalam kesempatan ini juga kami ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam pengungkapan praktek judi online ini sehingga dapat terlaksana dengan baik. Tentu kerjasama, kolaborasi ini harus kita lakukan secara terus-menerus, karena ke depan praktek-praktek judi online dan upaya untuk menyamarkan perputaran uang ini akan terus dilakukan. Nah, ini yang harus kita antisipasi, dan ini tentu membutuhkan kerjasama dengan seluruh pihak yang tergabung dalam Satgas dan juga dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia. Pengungkapan judi online ini juga merupakan komitmen Polri dalam rangka melindungi generasi muda kita, melindungi anak-anak kita dalam rangka menuju Indonesia Emas tahun 2045. Dan akhirnya kepada seluruh masyarakat Indonesia, mari sama-sama kita perangi segala bentuk praktek perjudian yang berdampak negatif terhadap moral dan karakter bangsa. Dan dalam pelaksanaannya bukan hanya dari sisi penegakan hukum, tetapi juga dari bagaimana kita bisa mengurangi dan memutus demand. Ini ada demand dan juga ada supply. Demandnya adalah kita lakukan dengan melakukan sosialisasi, melakukan upaya-upaya preemptif dan juga pencegahan, baik melalui patroli, melalui penyuluhan, dan ini juga melalui pengawasan, termasuk juga yang tadi saya sebutkan, 80.000 anak-anak di bawah usia 10 tahun, nah ini tolong juga menjadi perhatian kita semua sebagai orang tua. Ketika kita memberikan handphone kepada anak-anak kita, tolong kita juga bisa mengontrol pemanfaatannya. Jangan sampai maksud baik orang tua untuk mempermudah anaknya dalam memiliki akses terhadap informasi yang ada di luar dalam rangka untuk belajar, tetapi karena pengaruh lingkungan dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif. Mohon untuk dapat melaporkan kepada pihak kepolisian terkait apabila ada atau menemukan tempat-tempat atau praktek-praktek perjudian yang ada di lingkungan Anda.
Dan kami memiliki komitmen bahwa semua akan kami lakukan penindakan, semua akan kami melakukan penindakan tanpa terkecuali. Polri sebagai bagian dari Satgas Pemberantasan Perjudian Daring berkomitmen untuk memberantas segala bentuk praktek perjudian demi menuju Indonesia Emas tahun 2045.